Kalau kita mundur ke belakang ya, saat di awal perdagangan di bulan Desember sudah dibuka di zona merah berturut-turut sampai 7 hari perdagangan. Dan 2 hari lalu Senin Selasa ada di zona hijau, hari ini harus kembali lagi berbalik arah di zona merah. Jadi kalau terpantau dilihat dominasi merah di bulan Desember jauh lebih banyak sampai dengan perdagangan di hari ke-14 ini Nisa. Iya, harusnya kalau rindu ini harus dibayar dengan tuntas, tapi tampaknya pelemahan ISG belum dibayar dengan tuntas ya. Betul. Padahal kemarin 2 hari perdagangan kemarin tampaknya sudah mulai ada momentum pembalikan, tapi nyatanya hari ini belum cukup mampu untuk mendorong penguatan ISG. Padahal ini ada good news begitu ya Maria, yang menjadi highlight of the year, yaitu terkait dengan inflasi Amerika Serikat di bulan November yang terpantau tercapai 7,1% secara year on year, atau sebelumnya menurun nih dari bulan sebelumnya sebesar 7,5%. Dan capaian 7,1% ini juga sebetulnya lebih rendah dari proyeksi Reuters sebesar 7,3% secara year on year ini. Artinya penurunan inflasi sebesar 7,1% ini selama 5 bulan berturut-turut sudah dicapai. Alhasil kalau kita lihat memang The Fed ini berusaha untuk menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasi yang terus meningkat. Bahkan puncaknya ini inflasi sempat mencapai 9,1% di bulan Mei lalu. Nah, memang tampaknya inflasi ini berangsur turun seiring dengan menurunnya juga harga di sejumlah sektor dan juga kebijakan fiskal yang terus diperketat. Nah, tapi Maria, meskipun kalau kita lihat begitu ya, inflasi ini memang terus melandai. The Fed ini diperkirakan masih akan nih menaikkan suku bunga acuannya pada pertemuan FOMC Desember yang akan diumumkan besok nih, Kamis 15 Desember. Di mana berdasarkan FedWatch dari CME Group bahwa pasar melihat The Fed ini akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% hingga 4,5% dengan probabilitas 79,4%. Artinya sepanjang tahun ini sebelumnya The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 375 basis poin dan saat ini menjadi 3,75% sampai 4%. Nah, makanya inflasi Amerika Serikat ini kan masih diperkirakan akan tinggi di kisaran 6% atau sebetulnya masih jauh nih di atas target The Fed sebesar 2%. Tapi sebetulnya dengan melandainya inflasi Amerika Serikat ini dan juga melandai suku bunga acuan, harapan resesi yang dialami negara-negara perekonomian terbesar seperti Amerika Serikat ini tidak dalam begitu seperti yang diproyeksi sebelumnya dan juga tidak panjang jika suku bunga tidak semakin tinggi ke depannya. Kemudian selain The Fed, ini juga menarik Maria untuk dicermati, besok nih akan ada Super Thursday di mana selain The Fed bakal ada 2 bank sentral utama lainnya yaitu BOE dan juga ECB yang akan diproyeksikan akan menaikkan suku bunga acuannya secara agresif. Nah, kalau hampir semua bank sentral utama itu menerapkan suku bunga tinggi, maka otomatis dunia ini memang tidak terlepas dari ancaman resesi. Tapi kalau pertanyaannya akan seberapa dalam sih sebetulnya resesi yang akan terjadi? Nah, akan tergantung nih dari seberapa tinggi sih suku bunga tersebut. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari angka-angka inflasi, memang di negara-negara barat, khususnya bagian negara di Eropa dan Amerika Serikat sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi, bahkan stagflasi di double digit inflations ya. Tapi ternyata berbagai macam kebijakan moneter yang diambil sudah bisa menyikapi hal tersebut walaupun masih jauh dari target ya di 2% tadi juga sudah disampaikan oleh Sasa. Kita tinggal lihat aja nanti kan seperti apa stance-nya, masih akan tetap agresif ataukah tidak dan cukup akan mempengaruhi pasar domestik atau tidak nanti ke depannya ya. Nah, mungkin menarik juga kalau kita lihat kombinasi yang terjadi di dalam negeri ya. Saat tadi kan sebenarnya dari awal minggu kita udah ngomongin soal ini ya, inflasi, kemudian nanti kemana nih arah dan stance-nya untuk The Fed, apakah tetap dinaikkan suku bunganya dengan yang sangat agresif atau di level-level 50 bips tadi. Nah, kalau di dalam negeri akan lebih banyak angin segar atau angin kurang segar nih, Sa? Ya, sebetulnya nih tampaknya menjadi angin segar ya bagi pasar keuangan tanah air, khususnya obligasi nih. Kalau kita lihat tampaknya arahnya ini sudah mulai berubah kalau dari pasar saham begitu, ini kan net sell asing dalam sepekan terakhir mencapai 6 triliun, tapi tampaknya ini sudah mulai ada arah-arah yang juga cukup kabar gembira bagi SBN dalam negeri. Karena investor asing yang sebelumnya sempat getol nih melakukan aksi jual, nah di tahun ini kembali memborong surat berharga negara atau SBN. Alhasil Indonesia ini kembali menikmati aliran modal masuk atau capital inflow hingga puluhan triliun rupiah, Maria. Dimana kalau kita lihat memang selisih yield antara obligasi Amerika Serikat dengan SBN ini menjadi menyempit. Sehingga investor asing pun menarik dananya dari dalam negeri.
Namun sejak November lalu investor asing ini tampaknya sudah kembali memborong SBN. Karena kalau kita lihat berdasarkan data DJPPR per November inflow di pasar obligasi itu sekitar 23 triliun. Nah, inflow tersebut ini menjadi yang tertinggi nih sepanjang tahun ini. Karena tercatat sejak awal tahun memang inflow ini hanya terjadi pada Februari dan Agustus saja. Tapi kalau kita lihat lagi per 9 Desember lalu, inflow asing ini sebesar 19,3 triliun, artinya sejak November total inflow di pasar SBN sudah tercatat 43 triliun rupiah. Nah, dengan kembali masuk ke investor asing, maka capital outflow yang terjadi pada tahun ini terus terpangkas dong ya menjadi 135 triliun rupiah. Nah, sebetulnya kan The Fed ini kan diperkirakan akan mengendurkan ya laju kenaikan suku bunga acuan, ya apalagi kalau kita lihat inflasi Amerika Serikat ini terus melandai. Sehingga ini tampaknya menjadi pemicu ataupun menjadi bensin kembalinya dana investor asing atau capital inflow ke dalam negeri. Apalagi dengan mengendurnya laju kenaikan suku bunga, ini kan juga diimbangi dengan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka selisih antara yield obligasi Amerika Serikat dan juga Indonesia ini tidak akan menyempit lagi. Hal ini tentunya kembali menarik minat investor asing, apalagi di tahun depan Indonesia ini diperkirakan menjadi salah satu negara yang diproyeksikan akan terlepas nih dari jurang resesi. Ya. Kalau inflasi Amerika Serikat yang sudah 5 bulan ini melandai dan terus melanjutkan melandainya inflasi ini, bukan tidak mungkin kalau The Fed ini akan bisa semakin dovish dan tentunya dapat menjadi sentimen positif juga nih. SBN akan kembali dilirik oleh investor karena yieldnya juga sudah cukup menarik. Selain itu, dengan nilai dolar Amerika Serikat yang akan kembali menurun, maka rupiah ini juga berpotensi menguat kembali, Maria. Karena kalau kita lihat pada hari ini saja pembukaan perdagangan, rupiah langsung gas hingga 15.500 rupiah per dolar. Berarti ada kombinasi yang cukup combo yang cukup baik ya. Dan sebenarnya arus dana masuk ke pasar SBN juga dikarenakan banyaknya arus dana dari pasar saham atau risky asset di bursa domestik ini memang pindah juga ke SBN karena dinilai untuk indeks harga saham gabungan kita atau market kita atau bursa kita ini tergolong cukup mahal dengan PER di 14,4 kali compare to Hang Seng, kemudian compare to beberapa bursa-bursa di kawasan Eropa, kawasan di Asia ya seperti Straits Times dan lain-lain, ini kita agak tergolong mahal. Jadi makanya investor akhirnya melihat opportunity mana nih yang dibuka oleh Indonesia dan cukup berpeluang untuk menghasilkan cuan ke depan. Ternyata SBN punya peluang karena memang arus outflow-nya sudah sangat besar sekali di awal tahun dan ini cukup bisa membalance kondisi saat ini di akhir tahun ya, karena kita nunggu IHSG-nya untuk up, untuk loncat belum momennya ya, masih nunggu window dressing. Tapi ternyata di pasar lain, di pasar obligasi ada kabar baik ya. Tapi kan ada kabar baik juga harus ada sentimen yang baik juga nih, karena besok ada rilis juga nih neraca dagang ini akan seperti apa nih, Sa? Ya memang Maria, Indonesia yang mulai kembali dibanjiri capital inflow ini kan memang tidak terlepas ya dari fundamental perekonomian Indonesia yang saat ini dinilai cukup resilient. Salah satunya adalah neraca perdagangan yang surplus selama 30 bulan beruntun. Nah besok nih Maria, neraca perdagangan akan diumumkan di mana based on proyeksi trading economics sebetulnya neraca perdagangan ini akan tetap melanjutkan surplus tapi hanya sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau menurun nih dari bulan sebelumnya sebesar 5,67 miliar dolar. Kalau betul menurun artinya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia ini kan akan melambat ya, sehingga kekhawatiran perlambatan perekonomian negara-negara mitra dagang utama Indonesia ini tampaknya sudah semakin nyata dan tentunya akan mempengaruhi neraca perdagangan. Tapi satu sisi memang tampaknya meskipun kalau kita lihat pada bulan lalu neraca perdagangan diumumkan surplus 30 bulan beruntun, nyatanya ini belum mampu memberikan penguatan bagi rupiah untuk melawan keperkasaan dolar. Apakah akan lanjut tetap surplus di bulan ini ataukah masih akan ada defisit atau pembalikan yang terlalu signifikan, kita nggak tahu juga. Tapi karena memang resiko terbesarnya adalah bermitra dengan negara-negara yang lagi repot, lagi susah ya saat sekarang ya. China termasuk salah satunya sebagai mitra dagang kita yang cukup berat, sementara arus dagang kita Indonesia ke China cukup besar dan ekspor impornya juga cukup besar. Jadi ya memang kita selain berdoa supaya di dalam negeri kita kondisinya gitu ya dari sisi manufacturingnya, dari negara pembeli atau negara yang sebagai mitra dagang kita juga baik-baik saja. Jadi makanya raportnya masih akan terus bagus kayak gini ya saya. Tapi kalau kita bicara mengenai data-data dan tadi yang diinformasikan oleh Sasa kombinasinya, kalau kita larikan ke saham ini akan kayak gimana nih Sa? Iya betul Maria, kalau dalam sepekan terakhir kita pantau begitu ya, asing ini mencatatkan net sell di pasar reguler lebih dari 6 triliun, di mana sebetulnya kalau kita kulik-kulik lagi sejumlah saham-saham kapitalisasi besar atau big caps ini menjadi sasaran aksi jual investor asing ternyata. Dan pada hari ini
sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang tertekan juga yang memperberat laju IHSG yang didorong oleh melempemnya saham-saham perbankan big caps. Padahal biasanya nih menjelang window dressing saham-saham perbankan big caps ini kan diburu oleh asing. Nah akhir-akhir ini kok justru kebalikan gitu ya, apa mungkin tadi beralih begitu ya ke pasar SBN. Karena kalau kita lihat pada hari ini misalkan BBCA, nilai turnovernya saja ini mencapai 1 triliun begitu ya. Dan hari ini tertekan 0,86% karena BBCA ini merupakan market cap terbesar di bursa, maka tak heran kalau pelemahan BBCA ini cukup mempengaruhi pelemahan IHSG. Nah kalau kita lihat dalam sepekan terakhir memang terjadi aksi jual atau net sell di pasar reguler sebesar hampir 1 triliun begitu di BBCA. Jadi makanya tak heran kenapa saham-saham perbankan akhir-akhir ini tampaknya kok loyo begitu ya. Tapi benar-benar kebalikan dengan BBRI yang pada hari ini justru ditutup menguat 0,20% meskipun memang secara turnover ini cukup tinggi hampir 1 triliun juga. Tapi berkebalikan dengan BBCA, saham BBRI ini justru net foreign sale-nya ini cukup tipis di kisaran 100 miliar. Sementara itu kalau kita lihat saham BMRI atau Bank Mandiri pada hari ini juga justru ditutup menguat di 0,51%. Dan kalau kita lihat secara sepekan terakhir begitu ya Maria, net foreign sale ini juga tampaknya cukup masif di pasar reguler hingga mencapai 1,58 triliun. Jadi memang ini cukup anomali begitu ya saham-saham big caps yang sebetulnya kalau kita lihat secara fundamental masih memiliki kinerja yang ciamik, tapi kok justru malah belum dilirik nih atau mungkin sudah cukup kemahalan kah dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya karena sudah pekan kedua window dressing tampaknya ini belum terjadi begitu. Apa kita harus menunggu Santa Claus Rally gitu untuk Santa bagi-bagi hadiah untuk rapor cuan di akhir tahun? Tapi banking sih termasuk salah satu sektor yang akan jadi sasaran ya para investor atau mungkin para manajer investasi ketika lagi mencoba untuk melakukan window dressing ya. Ini bisa jadi acuan. Tapi mungkin kalau sekarang investor banyak kan carinya yang cari cuan gitu ya, cari sweetener ya. Karena lagi musimnya juga ada satu sektor yang bagi-bagi cuan nih, bagi-bagi dividen. Ini kayaknya yang lagi diincar oleh investor nih, Sa. Iya, tampaknya memang tahun ini menjadi tahunnya bagi sektor energi ya, Maria. Emiten sektor pertambangan ini kan diperkirakan akan royal ya membagikan dividen interim tahun ini karena memang memiliki kinerja yang kuat. Nggak heran juga karena mendapatkan durian runtuh dari melonjaknya harga-harga komoditas, salah satunya batu bara yang bahkan pada tahun ini melonjak hingga lebih dari $400 per ton. Nah, ada sejumlah emiten pertambangan nih yang akan membagikan dividen. Di antaranya ada emiten BUMN tambang batu bara yaitu PT Bukit Asam atau PTBA yang memberikan sinyal akan menebar dividen untuk tahun buku tahun ini untuk para pemegang sahamnya. PTBA ini memang rutin ya Maria membagikan dividen jumbo setiap tahunnya. Kalau kita lihat di tahun 2021, PTBA ini membagikan dividen dengan besaran 100% dari laba bersih 2021 senilai 7,9 triliun rupiah atau Rp688,51 per saham. Kita akan nantikan berapa banyak sih yang akan dibagikan oleh PTBA di tahun ini. Kalau kita lihat dari segi saham juga pada hari ini tampaknya PTBA ini juga cukup berkontribusi pada penguatan di sektor energi. Hari ini penguatannya hampir 2% di 1,88%. Selain itu ada Harum Energi Maria yang juga akan bagikan dividen interim hingga 1 triliun rupiah dengan mempertimbangkan kemampuan dan juga kinerja keuangan Harum sampai dengan akhir kuartal ketiga tahun ini. Nantinya setiap pemegang satu saham Harum ini akan mendapatkan dividen interim sebesar Rp75,1 per saham. Tapi tampaknya memang aksi korporasi ini atau aksi pembagian dividen interim ini tampaknya tidak tercermin ya dari pergerakan saham Harum pada hari ini justru berkebalikan dengan PTBA yang hari ini justru terkoreksi 1,41%. Kemudian ada juga emiten pertambangan milik Dato Low Tuk Wong yaitu Bayan Resources yang juga bakal memberikan dividen interim dari tahun buku 2022 yaitu $1 miliar atau sekitar 15,62 triliun rupiah. Jadi setiap pemegang saham Bayan Resources ini akan mendapatkan dividen senilai $0,03 atau sekitar 468,72 rupiah per sahamnya. Tentunya bagi dividen hunter ini cukup menggiurkan ya dividen ini karena memang berkat harga batu bara yang membara di tahun ini. Gak heran kalau Dato Low Tuk Wong ini pemilik dari Bayan Resources ini masuk nih Maria ke jajaran orang nomor 2 terkaya di Indonesia berkat harta kekayaannya yang naik 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021. Kalau kita lihat juga dari segi sahamnya pada hari ini saham Bayan Resources berhasil menguat hingga 0,95%
dan ditutup di level 13.300. Nah, nanti kita akan kulik nih seperti apa outlook industri pertambangan tahun ini, kan nanti akan ada narasumber juga ya dari Bayer Resources, Maria. Detailnya akan seperti apa, tapi yang jelas happy cuan buat semuanya yang mungkin sudah memilih saham-saham energi dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ya, karena memang surprisingly commodity price-nya masih terus melambung, bahkan masih ada yang bilang tahun depan pun belum benar-benar sunset untuk komoditas khususnya batu bara. Tapi kita kembalikan lagi kepada Anda, ini disclaimer on ya, kami tidak ada saran untuk membeli, tapi kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang potensial untuk portofolio saham Anda.